kita masuk ke dasar integral ya. Kita sekarang akan berfokus untuk bagaimana caranya menyelesaikan soal-soal integral dulu. Karena sebelum kita mengetahui fungsi asli dari integral itu sendiri, kita harus lancar untuk menyelesaikan soal-soal integralnya. Soalnya nanti kita akan bertemu banyak sekali persamaan-persamaan matematika yang melibatkan trigonometri, perpangkatan, paling banyak perpangkatan ya, perpangkatan, fungsi-fungsi logaritma, terus apalagi yang fungsi aneh-aneh begitu. Itu harus dilatih mulai awal ya, jadi urutannya begitu. Jadi setelah kita lancar dalam mengintegralkan suatu fungsi, kita akan belajar fungsi integral itu sendiri apa. Jadi kita setelah belajar fungsi, kita nggak akan bingung lagi gimana cara mengintegralkan fungsi, tergantung dari fungsi-fungsi yang ada di lapangan. Misalnya kalian mau menyelesaikan suatu persamaan ya, yang mana persamaan itu merupakan persamaan untuk menganalisis sebuah struktur, nah, misalnya kayak gitu ya. Nah itu nanti kita sudah nggak mikir lagi gimana cara mengintegralkan suatu fungsi gitu. Jadi kita bisa fokus ke fungsi integral itu sendiri. Nah sebelum kita beranjak ke sana, kita akan belajar bagaimana teknik-teknik dasar dalam integral. Nah integral kita bisa sebut juga anti turunan ya, nah kebalikan dari turunan. Nah ini salah satu ini ya, tokoh yang sangat berperan dalam pengembangan ilmu integral, George Frederick Henry tahun 1826 sampai 1866. Oke, jenis integral sebenarnya ada dua ya. Ada integral tertentu dan integral tak tentu. Jadi kalau tak tentu, gampangannya begini, kalau tak tentu itu tidak ada batasan ya. Namanya aja tak tentu atau undefinite integral ya. Jadi hasil dari integral tak tentu itu berupa persamaan lagi gitu loh. Jadi persamaan diintegralkan, munculnya persamaan, itu integral tak tentu. Jadi nggak ada batas ya. Kalau yang ada batas itu kita sebut integral tertentu atau definite integral. Jadi ada batasan ya. Kita mengintegralkan batasannya dari mana sampai mana gitu. Nah, kalau definite integral hasilnya akan berupa angka nanti. Ya itu bedanya. Nah sebelum kita menghitung definite integral, tentunya kita harus menguasai yang tak tentu dulu ya. Jadi kalau tak tentu sudah kita kuasai, nah karena perbedaannya hanya terletak pada ada batasan atau enggak. Nah ketika kita bisa mengintegralkan suatu fungsi integral tak tentu ya, nah maka kita tinggal memasukkan angkanya, selesai. Jadi inti permasalahannya ada di undefinite integral dulu, kita harus kuasai ya. Nah di sini saya akan jelaskan 6 teknik ya, 6 teknik dasar ya. Kebanyakan semua bentuk fungsi bisa diselesaikan dengan 6 cara ini ya, yaitu pakai rumus atau sifat ya, rumus basic, rumus dasar. Kemudian yang kedua pakai teknik substitusi. Kemudian yang ketiga pakai bantuan trigonometri ya, ini untuk fungsi-fungsi trigono. Kemudian yang keempat untuk fungsi akar. Kemudian yang kelima pakai parsial. Kemudian yang keenam pakai fungsi rasional ya. Kalau kalian menguasai 6-6-nya, nah sudah,
Kalau nggak usah ini ya, nggak usah khawatir kalau lihat soal, lihat fungsi, tinggal kita kerjakan sambil tidur. Bisa ya. Oke, sekarang kita bahas yang pakai rumus dan sifat terlebih dahulu ya. Ini basic dari penyelesaian integral dalam sebuah fungsi ya. Nah, sebelum kita masuk ke penjelasan ini, tentunya saya sarankan untuk agar teman-teman bisa punya tabel integral khusus ya. Ada tabel integral khusus yang harus teman-teman punya kalau ingin menyelesaikan integral dengan cepat. Nanti akan saya buat ya tabel integralnya buat teman-teman nanti. Nah, sebenarnya integral sendiri basicnya itu rumusnya seperti ini, seperti yang kalian lihat ya di layar. X pangkat n dx gitu ya. Maksudnya gimana? Bacanya gini, integral x pangkat n terhadap x terhadap variabel x gitu ya. Ada orang yang langsung ngomong integral x n dx, itu juga boleh ya. Sebenarnya kurang tepat tapi ya untuk mempercepat boleh lah ya. Itu sama dengan 1/n+1 x pangkat n+1 ditambah c, dimana n tidak boleh sama dengan -1 ya. Rumus ini berlaku kecuali n nya sama dengan -1. Apa itu? Seper x. Jadi integral seper x dx misalnya itu nggak mengikuti kaidah ini ya, gitu. Tinggal pangkatnya ini kita jadikan penyebut di dalam pecahan, yang mana penyebut dalam pecahan itu kita lempar ke depan. Nah, hubungan antara pecahan ini dengan x itu pengali ya. Jadi seper n+1 dikali x n+1 ditambah c itu konstanta yang sifatnya terserah. Loh, kok bisa? Karena konstanta itu kalau diturunkan hasilnya 0 berapapun konstantanya. Oke, lanjut. Integral dx sama dengan x plus c. Nah, misalnya katakanlah nggak ada fungsi sama sekali, tapi sebenarnya bukan nggak ada fungsi sama sekali ya. Ini fungsinya fungsi konstanta, fungsi 1. Jadi kita bisa bilang integral 1 dx ya, 1 dx. Jadi hasilnya adalah x plus c. Nah, kalau seandainya integralnya itu punya konstanta di depannya, itu konstantanya bisa keluar dari integral ya. Misalnya katakanlah k fx. K ini bisa konstanta sembarang ya, 2fx, 5fx, 10fx, 10 nya bisa keluar. Jadi kita hanya terkonsentrasi mengintegralkan fungsinya saja. Gimana kalau fungsi dari penjumlahan dua buah fungsi ya, fungsi fx dengan fungsi gx kita jumlah ya, sama aja kita mengintegralkan satu persatu, tapi hasil dari integral fx dengan integral gx itu dijumlah. Hal yang serupa sama dilakukan di fungsi yang minus ya. Jadi dua buah fungsi yang kita kurangkan itu sama aja kita mengurangi hasil dari integral dua buah fungsi tersebut. Ini hanya berlaku pada plus dan minus, tapi tidak berlaku pada kali dan bagi ya. Nah, ini rumus dan rumus. Jadi ini yang tadi itu sifat-sifatnya, ini rumusnya ya. Kalau integral fungsi trigono ini mau nggak mau terus terang harus dihafal ya, harus dihafal. Kalau nggak mau hafal ya kalian siapkan kemana-mana tabelnya. Jadi integral sin x dx itu min cos x sin x, sekan kuadrat x
Masih ingat ya sekan ya? Sekan itu sepercos, itu sama dengan tangan X. Integral kosekan itu sepersin ya. Integral kosekan kuadrat X sama dengan min kotangan X. Kotangan itu apa? Sepertangan. Integral sekan X tangan X itu sama aja sekan X hasilnya. Integral kosekan kotangan X sama dengan minus kosekan X. Nah ini yang unik. Kalau fungsinya fungsi eksponensial e pangkat X dx, hasilnya e pangkat X ya. Nah kalau X nya pada fungsi eksponensial itu ada konstantanya, misalnya A gitu ya. Nah itu sama aja kalau kita mengintegralkan A kali E pangkat AX itu sama, E pangkat AX juga sama seperti atas ya, cuma bedanya di depannya harus ada A baru keluar E pangkat AX. Kalau E pangkat di atasnya itu ada fungsi AX plus B ya, maka hasil integralnya seper A E pangkat AX plus B, itu aja. Nah gimana kalau kita punya fungsi begini, fx ya, E pangkat fx itu dikalikan dengan turunan fx yang ada di atas, itu sama dengan E pangkat f. Nah ini cikal bakal dari integral substitusi, nanti saya terangkan ya, di video selanjutnya saya terangkan. Integral ax dx, nah itu sama dengan ax ya, A pangkat x maksud saya dibagi ln. A ini konstanta ya, A ini konstanta. Ln A itu apa? Ln. Nah, orang menyebutnya ln A atau ln A juga bisa. Itu singkatan dari logaritma natural. Jadi ln itu sebenarnya dari singkatan logaritma natural ya. Yang mana bilangan basisnya atau atasnya itu E, itu aja. E log. Nah, yang mana E itu konstanta ya. Konstanta 2, berapa itu. Saya kurang hafal. Kalian lihat di kalkulator ada ya. Gitu ya, ln itu ln atau len dibacanya ya. Nah kalau seandainya A pangkat X ln A dx itu sama dengan A pangkat X, semuanya plus C ya, ingat ya, integral semuanya harus plus C ya, ingat baik-baik. Nah kita masuk ke contoh soal ya. Integral X pangkat 4 dx, gimana nih cara menyelesaikannya? Gampang ya, seperti rumus tadi, pangkatnya harus ditambah 1 jadi 5 ya, kita lempar ke depan dalam bentuk 1 per gitu ya, 1 per 4 plus 1 kali X pangkat 4 plus 1 plus C. Nah gini, 4 plus 1 5 ya, jadi 1/5 X pangkat 5 plus C gitu ya. Nggak susah ya, nggak susah. Oke, kita lanjut. Oke, sekarang 3 A pangkat 2/3 dA. Ingat ya, variabel itu tidak hanya X dan Y, bisa A, B, C, D, semua abjad bisa dipakai ya. 3A 3A pangkat 2/3. 3, ingat ya, 3 bisa dikeluarkan dari integral ya. Jadi anggap saja begini, 3A pangkat 2/3 dA sama dengan 3 kali, ini sifatnya dikali ya, 2/3 kita turunkan ke depan dalam bentuk
seper, tapi harus ditambah 1. 1 per gini ya, 2/3 ditambah 1, A pangkat 2/3 ditambah 1 plus C. Ingat ya, semua harus plus C. 3 dikali 1 per ya, 2/3 tambah 1, 2/3 ditambah, gimana caranya? Ini dianggap 3/3 gitu ya, karena 3 dibagi 3 sama aja. Kenapa kok harus 3, kok nggak 4/4? Ya kita ngikutin yang bawah ini. Kalau bawahnya 3 ya 3. Supaya bisa dijumlah, dua buah pecahan harus punya penyebut yang sama. Sama dengan dikali A pangkat 2/3 ditambah 3/3 tetap ya, plus C. 3 kali 1 per 2 tambah 3, 5/3, A pangkat 5/3 plus C. Nah ini dibalik ya, 3 kali 3/5 A pangkat 5/3 plus C. 3 kali 3 9, 9/5 A pangkat 5/3 plus C. Gampang ya, gampang, nggak susah ya. Ya Pak, nggak susah karena soalnya masih gampang. Enggak, kalian harus latihan yang banyak ya, supaya nanti feelingnya bisa terasa ya. Nah, mana kalau ini integral 7x pangkat 4 dA. Oh, ini ada A atau X, ini salah soal jangan-jangan. Gimana ini? Jadi gini ya, kenapa dA, dx, dy, d dan lain seterusnya itu ada? Ini karena ini ingin menunjukkan bahwa variabel apa yang diintegralkan gitu ya. Sebenarnya variabel apa sih yang diintegralkan itu? Oh, yang diintegralkan A. Padahal ini adanya X, A nya nggak ada. Gimana? Nah gini ya, jadi kalau kalian menyebutnya ini integralnya begini, misalnya ya, 7x pangkat 4 plus 1, 1/4 plus 1 gitu kan, yang rumus yang tadi ya. Jadi 7 1/5 x pangkat 5 plus C sama dengan 7/5 x pangkat 5 plus C. Jawabannya ini Pak, betul kalau D nya dx. Ingat, kalian kan mengintegralkan berdasarkan variabel X. Kalau ini A lain ya, jadi kan di dalam tidak ada A. A nya di mana ini? Ya anggap saja A nya itu fungsinya nggak ada, ini nggak ada di sini fungsinya A nya. Jadi anggap saja di dalam, sama aja begini, karena ini itu tidak ada A nya, kita bisa lempar dia keluar seakan-akan dia konstanta. Jadi sama aja begini, 7x pangkat 4 integral di A, kayak gitu ya. Integral dA berapa? Ya sama seperti rumus yang tadi ya. Nah, kalau kalian ingat, ini integral dA itu sama aja 7x pangkat 4 ya kali A plus C. Kok bisa A? Nih, kalau saya jabarkan, ini saya hapus dulu ya, 7x pangkat 4 sama aja gini, integral A pangkat
integral 1 kali dA gini ya, sama dengan 7x pangkat 4 integral apa? A pangkat 0 kali dA. Ingat ya, variabel yang di pangkat 0 itu selalu 1. Nah kalau begini kan kita bisa pakai rumus tadi ya, 7x pangkat 4 A pangkat 0 plus 1 gitu ya, 1 per 1 plus 1 plus C, sama aja 7 berapa? X pangkat 4 ya, oh sorry, ini 0 plus 1 sama dengan 1 per 1 ya, A pangkat 0 plus 1, 1 per 1 hilang ya, 7x pangkat 4 kali A plus C. Paham ya sampai sini? Jadi hati-hati sekali, ini akan kalian temui untuk integral yang variabelnya banyak ya, variabelnya banyak. Jadi tidak hanya x, tidak ada y, tapi ada di dalam fungsinya ada x, ada y, ada z ya. Nanti untuk integral yang lebih advance lagi kalian akan temui itu ya, karena kita bicara bukan hanya 2 dimensi tapi 3 dimensi z, atau 1 dimensi, ini sebenarnya masih 1 dimensi. Oke, sekarang ini integral x kuadrat min 2x plus 5 berapa ya? Kita pakai fungsi, kita pakai sifat tadi ya. Kalau ada penjumlahan atau pengurangan sama aja kita mengintegralkan satu per satu. Jadi sama aja saya tulis begini, integral x kuadrat dx, ingat ya, selalu ada d nya, min integral 2x dx plus integral 5 dx sama dengan, ingat kuadrat ya, pangkat ya, jadi 1 per 2 plus 1 dikali x pangkat 2 plus 1 kurangi ya, atau kita kasih plus c ya, biar sesuai dengan rumus tadi, minus 2 ya, kita bisa keluarkan x nya x pangkat 1 ini, jadi 1 per 1 plus 1 x pangkat 1 plus 1 plus c ditambah, ini saya kotain aja biar kalian lebih paham ya, biar lebih runtuh, 5 dx ya, sama seperti tadi, tinggal kita masukkan variabelnya, jangan lupa x plus c, plus c plus c ya, plus c sama aja ya. Misalnya c nya ini 1 2 3, 1 tambah 2 3, 3 tambah 3 6, 6 apakah konstanta? Ya konstanta lagi, nggak mungkin ya konstanta ditambah konstanta sama dengan bukan konstanta, enggak ya, selalu hasilnya konstanta, tapi konstantanya berapa kita enggak tahu. Ingat kenapa ada konstanta di sini, karena konstanta semua konstanta kalau diturunkan itu sama dengan 0 ya. Jadi sepertiga x pangkat 3 dikurangi 2 1/2 x kuadrat ditambah 5x plus c. Ini bisa dicoret, jadi 1/3 x pangkat 3 min x kuadrat plus 5x plus c. Oke, gitu ya, nggak susah ya.
Nah, integral 2/5 sekan tangan, sekan theta, tangan theta, di theta. Pakai sifat ya. Jadi 2/5 nya bisa keluar. Jadi 2/5 integral sekan theta kali tangan theta di theta. Berapa? Nah, coba kita intip ini rumusnya yang tadi. Ada nggak ya? Sekan tangan. Wah, ini berarti sama dengan apa? Sama dengan sekan. Udah selesai. Oh, enak ya kalau seandainya tahu rumusnya. Sekan theta plus udah itu. Nah, enak ya. Jadi makanya saya bilang tadi kalau bisa kalian punya tabel integral sendiri ya. Jadi kita bisa langsung sekan tangan. Oh iya, ada konstantanya. Saya sambil lupa ini. Sama dengan 2/5 kali sekan theta. Ya. Jangan lupa konstantanya ya. Wah, ini gimana nih? Cos X per sin X. Sin X ya ini ya, sorry. Kayaknya salah ketik ini. Cos X sin kuadrat X dx. Berarti sama dengan gimana? Integral kita coba untuk mecah ini. Bisa nggak ya? Cos X per sin X dikali sepersin X. Bisa nggak? Bisa ya. Cos X kali 1 cos X. Sin X kali sin X, sin kuadrat X sama. Nah, cos X itu apa? Cos X per sin X itu apa? Kotangan X dikali sepersin kosekan X dx. Nah, ada nggak ya di rumus tadi ya? Kita coba lihat ya. Kotangan kosekan. Kotangan kosekan. Nah, ini nih, kotangan kosekan sama dengan min kosekan. Sama dengan min kosekan X plus C. Nah, enak ya, cepet ya. Cepet sekali. Makanya lebih enak kita punya tabel integral ya. Kalau mau dihafalkan lebih baik. Nah, ini gimana nih? 1 min X akar X. Coba ya. 1 min X akar X. Integral. Ini kayaknya mirip-mirip distributif deh. Coba kita kalikan satu-satu ya. Akar X min X akar X ini ya. Nah, ini bisa pakai sifat ini. Jadi kita integralkan satu persatu. Integral akar X dx dikurangi integral X akar X dx. Sama dengan supaya kita bisa pakai rumus dasar integral, akarnya harus dikasih atau diubah ke pangkat. X pangkat setengah dx min integral X kali X pangkat setengah dx. Nah, ingat ya, ini X nya kalau nggak ada apa-apanya ini berarti pangkat 1 ya. Kalau 1 tambah setengah berapa? Oh, kenapa harus dijumlah Pak ya? Nah, ini berarti nggak lihat materi dasar eksponen. Coba lihat ya. X pangkat setengah dx min integral X 1 plus setengah. 1 setengah sama dengan 3 dibagi 2. Ingat ya, 3W dibagi 2 berarti masing-masing orang dapat 1,5 dx. Nah, sudah tinggal pakai
Rumus integral 1 per setengah tambah 1 X pangkat setengah dikurangi 1 per 3 per 2 plus 1 X pangkat 3 per 2 plus 1 ini plus 1 sorry plus ya ingat ya, setengah tambah 1 1 setengah berarti 3 per 2 X pangkat 3 per 2 minus 3 per 2 ditambah 1 5 per 2 ya, atau sini biar gampang 2 per 2 X pangkat 3 per 2 tambah 2 per 2 plus D sama dengan dibalik ya, 2 per 3 X pangkat 3 per 2 dikurangi 1/5 per 2 ya, 5 per 2 dibalik 2 per 5 X pangkat 5 per 2 plus C. Selesai, hanya pakai sifat distributif, terus kemudian kita masukkan ke rumus dasar, selesai. Nggak susah ya. Oke, ini latihan soal lagi. X pangkat 3 plus 5x kuadrat min 4 per x kuadrat dx ini ya. Sama dengan berapa ini? Nah, supaya gampang kita bagi satu persatu, ini bisa ini integral x pangkat 3 ya per x kuadrat plus 5x kuadrat per x kuadrat min 4 per x kuadrat di gitu ya, sama dengan integral x pangkat 3 x kuadrat tinggal dikurangi 3 bagi 2 3 kurangi 2 1 berarti x ya, ditambah bisa dicoret 5 minus 4 per x kuadrat, sama aja kita buat 4x minus 2 sama dengan ini kita bisa integralkan satu-satu ya, integral x dx ditambah integral 5 dx dikurang integral 4x minus 2 dx. Oke, sama dengan integral x dx x ini x nya m pangkat 1 ya, 1 plus 1 1 per 1 plus 1 plus 5 dx. Ingat kalau konstanta kita bisa keluar ya, 5 integral dx ya gini ya, bisa dikeluarin min 4 nya bisa keluar juga, 4 integral x min 2 dx 1 per 1 plus 1 setengah x 1 per 1 2 ditambah 5 integral dx sama aja x ya, seperti yang saya jelaskan tadi, dikurangi 4 x minus 2 x minus 2 tambah 1 depannya 1 per minus 2 tambah 1 plus c setengah x kuadrat ditambah 5x min 4 1 per minus 2 tambah 1 minus 1 ya, x pangkat minus 2 tambah 1 minus 1 plus setengah x kuadrat ditambah 5x min 1 per min 1 min 1 kali min 4 plus ya, plus 4 x pangkat minus 1 plus selesai. Mudah ya, enggak susah, modalnya adalah tabel integral sama rumus dan sifat dasar ya. Oke, mungkin itu dulu ya materi untuk kali ini.